Pak Made, tiang dikabir sama teman-teman akan lagi datang untuk mempelajarkan diri, menindaklanjuti pembelajaran yang sudah lewat tentang pengeliakan buto, pengeliakan rare, pengeliakan sari. Kayaknya Pak Wade ada waktu dah. Iya, seperti sebelumnya ya, saya sebagai pengemban, pengabdi seperti ini tidak paslah rasanya mengatakan tidak ada waktu untuk memberikan suatu tatanan, pemahaman kepada siapapun itu. Tapi ya dengan kesadaran saya yang seperti ini, tolong juga nanti disadari, dimaklumi kekurangan saya yang seperti ini. Itu saja yang tadi ya saya sih. Swastiastu, swastiastu. Ya, duduk, silakan duduk. Swastiastu, swastiastu. Oh, semua sudah datang. Oh, ya swastiastu, swastiastu. 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 Ini Pak Made, seperti napi yang saya bilang baru, teman-teman akan datang. Dengan sekejap sudah semua berdatangan Pak Made untuk membahas pembelajaran kedepannya supaya lebih dewasa nanti kedepannya, lebih matang pembelajaran tentang mengenai pengeliakan sari, buto, pengeliakan sari yang sudah kita lewati, supaya kita pernah juga menyaksikan apalagi makna yang lebih mendalam tentang pengeliakan yang tertinggi itu pengeliakan dewa Pak Made. Saya mohon penjelasan Pak Made biar teman-teman juga paham Pak Made. Iya. Sekarang kalau kita berbicara dewa, dewa itu berasal dari kata dip kan. Dip itu artinya sinar suci. Nah, karena kita berketuhanan di dalam kehidupan, ya, tentu dip itu sinar suci dari Tuhan, kan seperti itu. Nah, sebelum kita artinya mengatakan sinar suci dari Tuhan, begitu, mari kita bahas yang namanya sinar dulu. Sinar itu kan suatu cahaya di dalam kehidupan. Entah itu cahaya dari bulan, cahaya dari matahari, cahaya dari bintang, cahaya dari lampu-lampu. Itu kan cahaya. Berarti ada suatu pancaran ketika kita berbicara tentang cahaya itu. Ada suatu pancaran yang kita temukan, yang artinya menyentuh ke dalam diri kita, kan seperti itu. Kalau seandainya tidak menyentuh ke diri kita, baik itu melalui pandangan dan hati, tentu kita tidak tahu yang namanya cahaya atau sinar itu kan seperti itu. Nah, seperti tadi kita berkeyakinan kepada Tuhan. Kalau kita berbicara sinar, sinar itu ada dua. Sinar yang boleh dikatakan baik atau sinar buruk kan itu. Nah, karena kita membahas tentang deep seperti tadi dewa, itu tentu sinar suci kita, Pak. Ya, sinar suci yang kita bahas dalam hal ini. Nah, maka kalau kita kaitkan sekarang dengan pembelajaran di dalam kehidupan ini, karena seperti kemarin-kemarin saya sudah jelaskan, hukum di kehidupan ini kan selalu sebenarnya berbanding lurus, kan begitu. Tidak ada hukum berbanding terbalik kalau hukum ketuhanan gitu loh. Tapi karena manusianya suka merekayasa di dalam kehidupan ini, sering jadinya hukum itu berbanding terbalik, kan kayak gitu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Padahal di
hadapan beliau kan tidak ada seperti itu. Tetap adil. Adil. Nah, maka dari itu kalau kita ingin sinar sucinya beliau, kita harus sucikan diri kita. Karena seperti tadi, hukumnya hukum berbanding lurus. Sekarang apakah ada yang suci mau masuk di tempat yang kotor? Dan sebaliknya apakah ada? Karena hukum berbanding lurus kan tentu tidak. Nah, untuk mendapatkan sinar sucinya, membangkitkan sinar sucinya beliau, kita harus sucikan diri kita. Atau bersihkan, kemas diri kita di dalam kehidupan ini. Nah, ketika itu nanti bisa dilakoni, astun karo kita akan mendapatkan sinar sucinya beliau, deep-nya. Karena kalau kita bahas ya sejalan dengan kehidupan ini, di mana sebenarnya dewa itu, deep itu gitu loh, kalau perwujudan dewa itu. Kalau mau kita mendalami ajaran-ajaran kerohanian, spiritual di dalam kehidupan ini, dewa itu tak lain adanya di diri kita sendiri. Jangan nanti bingung mencari dewa di sana sini itu, ya. Karena seperti tadi jelas-jelas dewa itu ada di dalam diri kita sendiri. Tetapi ingat, ya, dewoyo butoyo itu harus ditanamkan dalam diri, dewoyo butoyo gitu loh, ya. Karena salah sedikit aja nanti dari sinar yang suci itu, lalu kalau kita berbuat kotor, berbuat jelek, buta yang muncul, bukan dewa lagi. Ya, nah maka dari itu disinilah seperti tadi kita berusaha kemas diri kita sebaik mungkin agar sinar-sinar sucinya beliau itu kita bisa munculkan di dalam diri sehingga nanti ya kita bisa sebagai pengeman, penyambung, perantara dari beliau, khususnya tentang kesucian itu yang nanti kita perdalam di dalam pengeliakan dewo ini, kandung 4 dewo ini, sebab ini tingkatan terakhir, ya, tingkatan terakhir. Karena boleh dikatakan kalau kita sudah belajar kesucian seperti itu, nanti kita sebagai perantara, penyambung beliau. Ya, nah karena seperti tadi ada artinya dari buto, ya, rare. Nah ini yang bikin kita susah, bikin sengsara. Ya, mudah-mudahan dengan adanya sinar yang kita dapatkan, kita bantu nanti yang buta, yang kena buta sakit, yang seperti itu susah hidupnya, kita sinari, kita terangi. Nah inilah pentingnya seperti tadi pembelajaran Kandopat Dewo ini untuk menyinari nanti, untuk membantu. Kalau kalian bisa perdalam itu, nanti kalian bisa jadi istilahnya perantara. Jembatan. Ya, jembatan dari beliau untuk membantu umat-umat yang berada dalam kegelapan, entah itu sakit-sakitan, susah dan sebagainya. Nah, itulah pentingnya seperti tadi dari awali mempelajari, artinya sari-sari kehidupan sudah kalian temukan, kan tinggal setahap lagi. Ya. Sesuai dengan pemahaman saya, pandangan saya ini, kalian sudah ada pijakan atau dasar. Sampai di sari-sarinya sudah kalian temukan, kan tinggal setahap lagi. Tetapi walaupun setahap ini prosesnya lumayan lama. Untuk hidup ini bersinar kan tidak semudah kan. Tidak semudah yang kita gambarkan atau semudah yang kita bayangkan. Nah, itu. Nah, mungkin yang lain? Saya mungkin sedikit Pak Made. Tadi saya dengar pembahasan Pak Made tentang pembersihan diri atau penyucian diri. Karena di masyarakat sering sekali saya dengar pembersihan diri atau penyucian diri itu dilakukan seperti orang melukat. Apakah itu termasuk pembersihan diri Pak Made? Dalam hal ini saya bisa jawabannya dengan 2 patah kata.
Apa itu? Iya dan tidak. Iya dan tidak, hanya seperti itu. Kenapa saya jawab iya begitu? Mungkin bagi seseorang begitu, ketika pikirannya kalut, kotor, dia melakukan pengelukatan, jadinya dia hilang pikiran-pikiran yang seperti itu. Maka saya jawab iya. Nah, tidaknya kenapa? Amatlah mudah rasanya ketika kita menyucikan diri hanya melakukan pengelukatan, disiram pakai air, kemang dan sebagainya, dimohonkan atau didoakan oleh siapa itu yang berkompeten di bidang itu, entah pemangku, sulinggih dan sebagainya. Nah, maka dari itu jawabannya iya dan tidak itu. Ya. Artinya pembersihan di sini pembersihan dalam kata arti luas kan gitu ya Pak Made? Iya, secara menyeluruh, secara mendalam. Karena di dalam hidup ini kita sebagai manusia katakanlah terdiri dari jiwa dan raga. Ya, pembersihan raga, ya penyucian raga, ya seperti tadi kita kan melalui Trikayo Parisudo itu juga sudah termasuk kan penyucian seperti itu. Tetapi bukan cukup sampai di situ gitu loh. Karena di dalam tubuh manusia, di dalam diri kita ada hati, ya, ada roh. Ini harus diperhitungkan, ya, membersihkan kerohanian kita. Bagaimana caranya seperti itu, ya, membersihkan hati supaya tidak ada rasa marah, dendam, iri, benci dan dengki. Kan itu harus diperdalam. Nah, walaupun artinya kita tidak melakukan pengelukatan, minta bantuan pengelukatan kepada orang lain, dimandikan, ya, disiram dengan bungka atau apa bunga-bunga seperti itu. Kalau kita sadari dengan duduk seperti ini aja, belajar mendengarkan, menganalisa, memahami serta melaksanakan tatanan-tatanan seperti ini, itu kan namanya sudah pembersihan, pengelukatan, sehingga pikiran lebih terang, ya, jiwa lebih bersemangat, ya, ya, hati pun juga selalu bergembira ria. Itu kan pengelukatan gitu loh. Nah, itu jawabannya seperti tadi, iya dan tidak gitu. Ya, dari banyaknya pembahasan Pak Made dari Kandopat Bute, Kandopat Rare, Kandopat Sari, karena ini Kandopat yang tingkatnya paling tinggi Pak Made, apa mungkin bisa dipraktekkan begitu Pak Made? Seperti tadi jawabannya barangkali ya dan tidak itu juga. Ya dan tidak itu aja terus jawabannya, karena hukum ruwo pinedo kan seperti itu, ada ya dan tidak, siang malam. Ya, ya. Nanti begini, kenapa? Kita kan belajar di dalam kehidupan ini ya. Kita belajar, hanya seperti tadi namanya kita berusaha, kita berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Nah, kalau kita sudah berusaha di dalam kehidupan ini, ketika Tuhan nanti merestui, mengabulkan apa yang kita pelajari, apa yang kita dalami, dengan sendirinya akan jadi kan seperti itu, dan sebaliknya gitu loh. Makanya jawabannya segitu aja, ya dan tidak aja gitu. Nah, mudah-mudahan seperti tadi atas ketekunan kita, ketaatan, ketabahan kita di dalam kehidupan ini, menata diri, mengemas diri seperti ini, mudah-mudahan nanti beliau mengabulkan. Sehingga artinya kita semakin yakin bahwa kekuatan-kekuatan di alam semesta ini tak terbatas. Ya, memang ada kekuatan itu memang. Iya dan tidak tuh yang di atas yang ngasih itu jalan tuh. Oh, ini orangnya yang kasih jawaban ya, oh ini tidak, itu sesuai dengan wadah di lapangan sekarang seperti sekarang ini gitu. Iya, ya. Nah itu udah seperti tadi, kita kan hanya berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang kita miliki gitu. Ya. Dengan sendirinya nanti ketika memang beliau berkehendak, itu yang tak mungkin pun akan menjadi kenyataan kan seperti itu. Ya, nah itu yang terpenting harus diingat, agar supaya kita tidak pernah menyombongkan diri apapun yang kita pelajari. Nanti walaupun saya misalnya begitu, misalnya saya belajar sedemikian rupa, nanti saya
Jawab, bisa. Nah kalau saya nanti tidak dapat restu dari beliau, saya mempermalukan diri saya sendiri, berarti saya membodohi dan membohongi kalian semua. Bukan saja saya membohongi kalian, tetapi saya akan berdusta, berbohong terhadap Yang Maha Kuasa. Ya, ini bagi saya ini dosa yang besar, dosa yang luar biasa. Makanya seperti tadi saya jawab ya dan tidak. Ya. Namun dalam hal ini untuk ya seperti tadi, untuk lebih jelasnya, untuk lebih yakinnya, kiranya perlu juga suatu pembuktian, kan seperti itu, pembuktian. Nah kalau itu yang menjadi keinginan, hasrat, niat kalian, saya coba mohonkan kepada beliau sesuai apa yang saya dalami dalam hal ini. Mungkin bagi orang lain nanti tentu berbeda. Nggak usahlah penilaian seseorang seperti itu. Yang penting kita tunjukkan bahwa diri kita ini tidak pernah mengada-ada, merekayasa. Nah, itu yang saya coba nanti peragakan. Ya, tetapi kalian cukup nonton saja ya. Nonton saja. Kalau bisa nanti, kalau bisa jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan. Ya, saya coba aja peragakan nanti ya, mudah-mudahan ya apa yang menjadi keinginan niat tulus kita malam hari ini nanti bisa membuahkan hasil sesuai harapan. Ketika nanti memang bisa terwujud, berarti permohonan kita dikabulkan oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk lebih mantapnya begitu, mudah-mudahan seperti tadi saya bisa tunjukkan itu semua. Tapi syaratnya seperti tadi, tolong kalian tenang ya, saksikan. Mungkin dalam hal ini ya tadi saya yang menonton ya, sekarang terbalik. Masa jadi terus pemain terus, masa jadi penonton terus, ya supaya bisa, kan seperti itu, serba bisa lah. Kalau bisa, nonton bisa, bermain bisa. Sebab biasanya kalau jadi penonton itu lebih hebat. Kan lebih hebat kalau jadi penonton gitu loh. Kadang-kadang jadi penonton kita mengatur pemainnya, kan begitu. Nah, saya coba. Nah, mudah-mudahan di kesempatan yang baik ini, Ida Sang Hyang Widi Wasa mengabulkan. Tetapi seperti tadi, tenang saja. Kalian sekarang gilirannya menonton. Saya yang jadi pemainnya sekarang. Tapi ingat, jangan ikut-ikutan ya. Kita palanya rekenang kula ganan teratem perang sudah kisang sebagai tuntun amrita pandai sudah kram itu muru gano palanya rekenang kawi kawi sudah kisang sebagai guhung amrita pandai sudah kram itu muru gano pandai uang sadu guna sang yang siwa jaga guna agama lu bergina pandai sadu karya kitab guhung amrita pandai uang jai sang yang Widi Wasa ya santu pandai dan mengadak kayu pandai sudah kisang sebagai aja patahi pandai sadu karya itu muru bahkan dewi uang jai guna Sang Yang Widi Wasa ganggu terumah dulu gini parando panco danu parando sadiki sang suhoang ganu tulus uang mereka ganu parando buah pagah guna karena Yesus suki sang suhoang jayu tulus uang kerto mayu parando panco danu parando sadiki sang suho ganggu terumah menak mereka parando sadiki sang suhoang ganggu tulus uang ganggu turun Mahmurtianto dewi jayu dua kasu dari rumah sebuah karmomita muru ganu parando uang jayu sudah uang tak sugino atito parando jujug amreto parando linggo gano pando sadiki sansu uang ganggu turun uang merto gano parando papo nanya sudah mah menak merto pando jayu sudah mah uang ganggu terus uang sadudino parando panco dano parando gangga guna akito de uang cahi sudah
Uang margo mayu parang dua papo na ismah markan teratem parang pico danu aduh tuntun iki siwiyo. Uang gal dan nayu parang dewa sido karyo amitem purwo danu pandu uang jai suda. Sang yang siwo lakso ganu parang dewa suda iki sang putra mahu guru akita kawih parang dewa uang jai suda. Sang yang siwo tatu turun dewa nama makhluk gina parang jadi kanang kai kai dewa sadu kisang siwo. Eko saro sarido parang dewa uang janu turun. Yang widi waso budo ganu parang dewa panco danu parang dewa cat randu parang dewa uang sadu guna. Sang yang siwa siki sang siwa om jai guna. Om karuat itu paraning dewa panco dano parah ya kanang kai kai nudo sadiki sang siwa. Amrete dewa tai rumah subuh karma mitem murantu palandu sida karya. Muhun taran nyere kanang kai kai nudo sida karya mitem purwo dano mani. Linggo dano parang dewa sadu iki sang putra. Mahu guru agite wang tetatem parang panco nayu aturun tuntun iki sang siwa. Sang yang siwa rakso gano parang dewa jano terma. Merto gano parang dewa pagah aguno parang dewa. Susuk iki sang siwa. Markenai sudah mahlu murakan dewi jaguna kuku hamre to pandu sida krento mucak tayo parang do saduki sang siwa lakso ganu parang do anyucuk anggo sang siwa uang karmo tayo sudah mahdu duan amre to pandu janu turun mahlu gregina parang do sadu guna titem ong jesude uang patro guna tati de mas subuh karmo mitem murang ko parang do saduki sang siwa asih ke sang siwa ong jaguna sang yang siwa asih ki sang siwa om jaguna. Yang widi wasa ang leak agung iki sang sio leak anggo aguna leak dewa antus putra dewa leak anggo aturun tuntun iki sang putra uang parito parahir kanang kulangat kisang sio tuduh sang sio aja terus mukti dewa datang panco dan parang do om saduguna. Titu muraksana nganing lu merta dina kuang siru ngarawang sayumun margo dino nganang tiang ninganggo anulus ruksya ning jiwa supaning dewa nanan tiyo tata ning jiwa guhung kamu papanio kalya rikanang kami nyaksarya naning karmah renyo ratening jiwa ngalang kanu kahwanyo chandra turun dewu yenama bulan mayawati telaksa jiwa wasening dewu gara mayu purwanyo lah ananiri kanang kawi ngalang siyo parije kanang kawi nanu ati to purwaning dewu ngacak sinu tataning dewu ngurupung suhuning dina dewa marganya jaya ulu gawoni nganggo ngaraksara niang siu angri sanantelanu parwanyo rikanang kawi ngang sanu bulang ke satya dadu ngeliak sanu tataning agung-agung
sinaragung agung wong kayu manku puraning dewi nakse dino puro dewi sarining jiwa aguna pagi ganut ramo jayu mahwali rahnaning dewi angyang saremanuhu dewi nama taksu dewi aguna abak sang siwa wah nandu paranio cahyo sudu danget ya tataning dewa anglun puang supaya kahanio rikanang kau namu atito puraning dewa ngalak sira paraning dewa sadu guna yang widiwasu wasaning dewa ya cakrawarti angrip paraning dewa angrih saraning dewa yang siwa ajak aguna nyamuak seneng tatan teratu ngalang karmaning jiwa titaning tita tawo yusa ngurup para nato astadina tatan tiari kanang kau langgeng guno paraning dewa cakra nayu paraning dewa hasih sang putra naksa dino palani rekanang kau namun atito puro dino naksu dewa aguna hasih sang si ranu dewa rohanu atito ngakak kiki sang siwa dewaning anggo aguna putra danu anu Grogi-no paraning dewa supo iki sang putra nawo tato palaning dewa wangsa ninggino rago nulo siwa guna murti sang dewa mahrano danu tu ganggang gekah waneng karu paraning jiwa sudo iki ganggang kalau kalaning jiwa sapan terata sang bang tang ang ing sang kekaring marak saruman laksanu dia sang bang tang ang ing sang supang bang te tang lelulung ke rah nenening kayu nek te hang sang suhu kawan yang kaya kari nawo tato purwo dewa rang leng angkung sang pah taksu jiwa wang tu neh te ning kuru dewa lo brante raksa diri sang pupu ang sereh ning jiwa lang te nio cak seri sang pang tan puluhung kawan de raksa saman te laka yang siwa wang ganu pura dewa hang sul hang sri kamang keri jin san suhu yang semu tuk sari ning jiwo yung tutu dewo mang wang su lang seri hang rehan nanti gang mo tang sur tatio para ning jiwo supo iki ngawang haro lakso budo kurung tade san yang karo angurip sano pada yerikanang kawi naning tano dang yo kulu hak suruh ngatatu puru dewa angri hano tio kanan tuluhung jago sami haturun dayo tulus karning jiwa yang siwa ning karo marihon yang jiwa angurip anggo iki sang siwa dewa ning hagwa guna putra mali atitem sirep kali nia cakra nulus siwa guna amulih jayantem sapyo dino aku tuntun iki sang putra miyake karmaning dewa sarining angwaguna hasih sang putra wang karmodan turun dewa nama wang cakra nangis sudep wang kawin teparing dewa mahu guru agina kawih keparing dewa sirem paraning dewa sarira guna dewa mertep ajaga guna aguling kamaningkan sariro dewa taksu dewa guna purwo nayo turun sudo malu adita purwo nayo adu
suko sang siwa. Om karuturun, om jayu, sang yang siwa. Buddha gano parang sida karya amuti, panco nayo aturun. Om cahya suda, om jayu. Sang yang siwa, raga nayo aturun. Tuntun iki dewa yelak segano para jadi kanang kau. Namo atito pancaning dewa, muhun iki amerta parda, sirap kalining dewa. Om cakrunayu, om jayu sudu, om jayu. Nah itu yang saya coba amalkan di dalam kehidupan. Ini karena siapa? Ini karena beliau. Ingat, ini ilmunya tidak ada di buku. Ini ilmu tidak tertulis. Dimanapun dicari, tidak akan ketemu. Nah, berarti apa yang saya minta berarti kalian tidak bisa kabulkan. Saya minta kalian jadi penonton, kenapa ikut jadi pemain? Kenapa ikut jadi pemain? Kan saya suruh jadi penonton. Nah, itu Pak Made yang saya perlu ingin pertanyakan Pak Made. Seperti apa Pak Made bahas terlebih dahulu sebelum melakoninya. Kita ini akan menjadi penonton, pemainnya sudah ada. Kenapa? Seperti apa Pak Made bilang, justru terbalik. Kita yang jadi pemain jadinya. Tidak kena imbas, sudah apa penyebabnya itu Pak Made. Tolong dijelaskan Pak Made biar kita lebih paham ke pendalamannya Pak Made. Ya. Nah, kurang lebih pemahamannya seperti ini. Ketika kita berjalan di kehidupan ini, misalkan kita menemukan sebuah medan magnet. Di tubuh kalian ada magnet. Bagaimana? Kena imbas enggak magnet itu? Pasti seperti ada saling tarik-menarik. Berarti ada namanya seperti induksi kena imbas. Nah, imbas dari kalian. Kena imbas istilahnya kalian seperti tadi itu. Ya, saya lakukan sesuatu di dalam kehidupan ini, ya. Mungkin dalam hal ini mungkin orang bisa mengatakan pembangkitan energi, pembangkitan aura, pembangkitan kekuatan. Nah, dalam hal ini begitu saya bangkitkan kekuatan-kekuatan dari beliau yang saya dapatkan, berarti kalian kena imbasnya. Nah, itu kurang lebih penjelasan. Ya. Ya, itu kira-kira cukup kan? Cukup, Mbak Dek. Ya. Terima kasih banyak.